Education Talks, speaking isu-isu tiap hari. Let's say itu mungkin lebih ke ranahnya masih ke pemerintah setempat kalau yang ada ini. Untuk setelah diedukasi Ya, itu. untuk yang baleho ini kan kayaknya ditetapkan nih. Itu Yap. sampai kapan masanya? Kalau ini kan setelah penetapan calon kan itu pasangan calon nanti di tanggal 25 September kan itu. Tanggal 27 29 ini pendaftaran calon kan itu. Terus udah gitu nanti dicek syarat calon. Selamat Hanjewu Pak Hari Optioner. Oke, kembali lagi sama diriku nih Satria di Itaba Podcast. Mungkin kali ini ada program baru lah ya. Kita sebelumnya mungkin kita Itaba Podcast sudah ya, terus Badu Talk juga kita iseng-isengan kan. Nah, ini yang agak serius nih. Serius tapi nggak terlalu santai. Mungkin ini programnya kita namain IT ya. Apa itu? Education Talks. Jadi semoga dengan program ini kita bisa mengedukasi bukan cuma di satu pihak lah ya, di berbagai segmen lah gitu. Oke, jadi mungkin langsung aja di IT ini atau Education Talk tadi kita perkenalkan dulu orang-orang yang mungkin sudah biasa kita jumpain sama someone yang spesial lah hari ini, yaitu dengan Salim. Pak Salim ya, Pak Salim, divisi atau komisioner Bawaslu, divisi Bawaslu, divisi pencegahan Parmas Humas. Oke, pencegahan Parmas Humas. Oke. Mungkin ini memang agak serius sih sedikit, tapi agak santai dulu kali ya. Aduh. Ya sebelumnya nih jujur lah, saya juga belum pernah nih sampai ke level ini gitu. Mungkin segmennya cuman ya biasanya tuh Instagramer kayak gitu, teman-teman, teman dekat, teman kayak gitu. Jadi ini mungkin edukasi juga buat Pak Hari Optioner di rumah, buat adik-adik, buat semuanya, mungkin kita juga sama belajar juga edukasi juga. Oke, mungkin dari Bang Catur ada yang mau di opening juga atau langsung? Mungkin Agak nyaring lah tahu. Kalau saya sering berdiskusi dengan beliau ini luar biasa. Apa yang disampaikan beliau ya banyak masukan lah dari beliau. Dari Bang Panca mungkin? Nggak ada. Belum. Diam aja dulu ya. Nanti dulu. Kita sambil berbincang lah. Tadi mungkin kan saya udah perkenalkan singkat ya tentang Pak Salim ya. Mungkin Bapak bisa mungkin perkenalkan lebih detail lagi diri Bapak. Mungkin kan personality seperti apa kan. Siap. Oke, silakan Pak. Oke, masih semuanya. Sebenarnya Bawaslu juga bersyukur alhamdulillah ada kawan-kawan untuk podcast ya. Karena kami juga belum ada untuk sosialisasi. Nah kebetulan ada anak-anak muda kan itu untuk melakukan ini dan kayaknya baru pertama di Kotim ya kan itu. Di Kalteng Pak. Jadi ya luar biasa yang di situ. Jadi kami juga terbantu sosialisasi terkait Bawaslu apa sih? Betul. Jadi pada dasarnya ya perkenalkan, nama saya Salim. Saya di divisi pencegahan Parmas Humas. Jadi P2H sebenarnya singkatannya kan. P2H. Karena Bawaslu ini kan kabupaten itu ada yang 5 orang, ada 3. Nah kalau yang 5 ini saya divisi P2H. Tapi kalau yang 3 itu ada HP2H. Jadi ada hukumnya. Jadi hukum pencegahan Parmas Humas. Tapi kalau saya di pencegahan Parmas Humasnya. Pencegahan Parmas Humasnya. Berarti setiap kabupaten berarti beda-beda Pak ya, alokasi tadi ada yang 2 orang atau ada yang 3 orang tadi kan? Iya, tapi kalau di Kalteng ini yang 5 orang itu ada 2. Oh sorry, ada 2. Kapuas dengan Kotim. Oke, Kapuas dengan Kotim. 12 kabupaten kotanya itu 3. 3 orang. Itu berdasarkan jumlah penduduk, jadi akhirnya jumlahnya berbeda, 3 dan 5. Berdasarkan mana banyak penduduknya ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mungkin tadi ya singkat juga ya dari Pak Salim kan, perkenalkan personalitinya, terus mungkin sebenarnya Pak Salim memang dari ini ya, sudah dari awal di Bawaslu atau sebelumnya pernah nih kayak ya mungkin di luar Bawaslu kayak gitu Pak. Backgroundnya lah. Backgroundnya. Sebenarnya sih background saya arsitek. Arsitek, jadi lebih ke desain kan, saya konsultan dulu kan gitu. Nah terus akhirnya ada teman yang sekarang mungkin teman-teman tahu, dia anggota KPU. Mas Tohari kan itu ngajak gabung dan sebagainya di Panwaskap dulu itu sebutannya. Panwaskap ya. Panwaslu Kabupaten. Akhirnya saya gabung 2013 sampai 2018
Panwas jadi badan Bawaslu. Oke. Jadi badan. Nah, saya gabung lagi jadi badan 5 tahunan sampai saat ini. Itu senasional Pak ya? Panwas Nasional dari Panwas dari Cup Panwas jadi Bawaslu Cup. Oke. Bawaslu Cup. Bawaslu ya, mungkin saya juga mungkin sosialisasi ke masyarakat. Siap. Kadang orang menyebutkan Banwaslu. Banwaslu, betul. Sebenarnya Bawaslu. Bawaslu ya, Bawaslu N. tanpa N. Itu Pak Arif adik-adik semua. Bawaslu tanpa N, bukan Banwaslu ya. Bukan Banwaslu. Jadi oke, mungkin insya Allah ya IT ini mungkin nanti next akan kita coba perpanjang lagi ya kan. Kita semoga aja ada jalur-jalur baru ya Pak ya. Mungkin bisa dibantu nanti kan, ada info-info yang mana kita bisa carikan untuk edukasi lah buat adik-adik di rumah, semua masyarakat, baik itu tentang pemerintahan ataupun lah ya. Kita juga open juga lah kayak gitu-gitu kan. Kita juga support. Jadi mungkin tadi Bawaslu sudah dijelasin singkat dari Pak Salim. Mungkin dari Bang Panca atau Bang Catur Pembaca ada yang mau ditanyakan hal singkat lainnya terkait lebih ke permasalahan yang kita sering terjadi di 2019. Nah, itu yang kita evaluasi lagi bagaimana supaya tidak terjadi lagi yang namanya ASN, keterlibatan ASN tadi sama money politik. Oke, ya pada dasarnya memang kita punya aturan untuk netralitas ASN ya kan itu. Sebenarnya bukan aturan di Bawaslu juga, aturan di pemerintah pun memang ASN tidak boleh berpolitik praktis kan di situ. Jadi kita hanya lebih menguatkan lagi, mengingatkan bahwa ya ASN itu harus ya sesuai dengan tupoksinya kan itu sebagai penyelenggara pemerintahan kan seperti itu, tidak boleh berpolitik. Tapi dia punya hak pilih. Kan itu. Jadi yang karena kita bicara aturan di undang-undangnya menyatakan bahwa ASN itu tidak boleh berpolitik tapi punya hak pilih. Jadi itu yang jadi titik pengawasan kami. Dibolehkan untuk lihat nonton kampanye tapi tidak boleh aktif terlibat dalam kampanye kan seperti itu. Itu hal-hal seperti yang perlu kita awasi. Perlu edukasi juga perlu edukasi juga di situ. Ya tadi terkait hak apa tadi ASN itu berhak memilih ya kan Pak, dia punya tapi pilih. Mungkin ada batasnya di mana dia tidak boleh berpolitik praktis. Itu mungkin ada lagi nggak Pak detailnya lagi mungkin atau udah segitu aja? Ya sebenarnya bukan bicara ASN aja, ini bicara TNI Polri. Malah TNI Polri kan tidak punya hak pilih. Betul, kan? Gitu. Netral ya netral kan itu. Kalau ASN itu netral tapi punya hak pilih kan seperti itu, tidak boleh berpolitik praktis kan itu. Ada lagi aturan terkait kepala desa. Kepala desa juga tidak boleh kan itu berkampanye atau aktif melakukan kampanye pasangan calon. Kalau kita bicara sekarang kan pemilihan. Bukan pemilu kan itu. Kalau 2019 kan kita bicara pemilu. Seperti itu. Jadi ya itu pada dasarnya itu. Oke, sebenarnya kalau misalkan itu kebijakan ya Pak ya, berarti kan itu aturan lah, bukan aturan kebijakan pasti ada. Ya. Misalkan apa sih kalau misalkan ada nih melakukan pelanggaran hal itu, misalkan yang kita temui oleh tim Bawaslu ya, itu apa sih hukuman atau apa sih gitu? Nah ya, jadi Bawaslu ini menegakkan aturan bukan hanya undang-undang pemilu atau pemilihan aja, tapi juga menegakkan aturan undang-undang lainnya. Jadi itu bicara kepala desa artinya ada undang-undang desa kan itu, bicara ASN ada undang-undang ASN-nya kan gitu, TNI Polri ada kepolisian. Nah, Bawaslu tidak bicara Anda melanggar, tapi dugaan. Ada proses. Jadi ketika ada laporan atau temuan yang dilakukan oleh jajaran kami, temuan. Kalau laporan masyarakat. Laporan masyarakat temuan dari Bawaslu. Temuan dari jajaran Bawaslu. Itu kami terima, kita punya jangka waktu untuk mengkaji dan memprosesnya. Jadi langsung prosesnya itu kan bisa bicara nanti mengundang yang bersangkutan, pelapor, telapor, kan waktu kejadian ada syarat-syaratnya. Nah, baru nanti disimpulkan dengan rapat pleno apakah ini melanggar atau tidak. Nah, ketika ini melanggarnya kode etik, kalau kita bicara KPU, akhirnya kita lanjutkan ke DKPP. Tapi kalau ini melanggarnya pidana, kami punya Gakumdu. Gakumdu itu lembaga gabungan terkait pidana pemilu atau pemilihan. Itu ada lembaga Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan.
tiga lembaga itu jadi satu Gakumdu. Itu kalau bicara pidana. Nah, kalau bicara netralitas ASN, kami lanjutkannya ke KSN. Ke KSN. Apa itu sorry Pak? Mungkin Komisi Aparatur ASN. KSN. Kalau DKPP itu apa? Kalau DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu lembaga yang membidangi untuk pelanggaran-pelanggaran kode etik penyelenggara. Penyelenggara pemilu pemilihan ini kan ada 3. Ya. 1 DKPP, 1 Bawaslu, 1 KPU. 3 itu. Nah, DKPP ini yang membidangi dugaan pelanggaran etik KPU maupun Bawaslu. Oke, berarti memang harus benar-benar dikaji juga Pak ya. Nggak bisa semena-mena langsung. Nggak bisa kita vonis kamu salah, nggak bisa. Ada proses. Tapi kalau dari tadi ada pidana nih, itu ada hukuman berarti Pak ya? Ada hukuman. Cuma denda atau apa gitu? Enggak, sanksi macam-macam. Jadi kalau pidana itu ada undang-undang pemilu, ada pasalnya. Kan itu ada, kalau KSN juga ada pasalnya dan sebagainya. Nah, kalau kita menjurus ke pidana itu ada beberapa pasal. Jadi kalau mengganggu jalannya pengutitung kan gitu, terus atau majikan, ada salah satu pasal ini menyatakan majikan kalau menahan orangnya itu tidak memilih, itu jangan kena pidana. Dan isi pasal ini kan pidananya macam-macam, ada kurungan berapa bulan plus denda uang berapa juta kan seperti itu. Itu bicara pidana. Berarti berat juga Pak ya sebenarnya. Berat juga. Enggak ringan juga ya berarti. Tapi ada sanksi kayak pemecatan atau pencabutan ini nggak? Kita misalkan kayak gitu, misalkan ketahuan nih, baik KSN atau KSN. Nah, kalau KSN itu bicara sanksi itu di KSN-nya. Jadi kami hanya meneruskan. Kami hasil dari kajian kami dan ada dugaan pelanggarannya, tinggal kita serahkan KSN. Yang ngasih sanksi ini KSN. Sudah wewenang mereka lah ya Pak. Sudah wewenang mereka. Kami hanya meneruskan karena KSN kan ada di RI di situ. Oke, mungkin dari Bang Anca ada lagi yang mau ditambahin? Tanyain. Mau nanya sih Pak, ini Pak, untuk masalah money politik nih Pak. Ini kan kadang mungkin ada yang terjadi, cuma kita tuh gimana cara melaporkannya Pak? Nah, gitu. Kalau untuk masyarakat sendiri, apakah langsung ke Bawaslu ataukah kita mengumpulkan bukti-bukti baru lapor Bawaslu atau gimana? Oh gitu ya. Jadi step by stepnya. Betul. Pada dasarnya Bawaslu kabupaten ini kan ada di kabupaten. Di bawah kami ini ada ad hoc. Di kecamatan itu ada Panwascam. Di desa ada PKD, pengawas kelurahan desa kan itu. Masyarakat kalau memang menemukan dugaan, saya selalu bicara dugaan, belum vonis melanggar ya, dugaan pelanggaran itu bisa melaporkan ke PKD maupun Panwascam atau ke kami. Nah, tapi ada syarat. Syarat itu bicara waktu. Jadi di undang-undang, di Perbawaslu-nya juga menyatakan bahwa syarat untuk melakukan laporan itu 7 hari. 7 hari maksimal sejak diketahui. Jadi tidak bisa Pian ini tahu ada dugaan money politik di tanggal 10, Pian melaporkan tanggal 18. Sudah lewat kan gitu. Tapi bukan berarti Bawaslu menolak, pasti akan kami terima. Nanti kami proses, kami nyatakan tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi kewajiban Bawaslu itu wajib menerima laporan. Jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk melaporkan, nggak boleh, nggak bisa. Tetap kami terima walaupun itu daluarsa. Nah, itu proses jadinya. Terus syarat kedua untuk melaporkan ya pertama dia WNI, warga negara kan itu punya hak pilih kan seperti itu. Tadi waktu ada terlapornya siapa, pelapornya siapa kan itu. Nah, itu ya syarat-syarat. Saksinya juga perlu Pak ya. Saksi, alat bukti kan itu ya kita perlu lengkapin. Bisa aja menyerahkan ke Bawaslu untuk apa istilahnya untuk laporan itu, tapi karena waktu yang terlalu sempit, untuk pemilihan ini waktu proses cuma 3 hari. Kalau dulu pemilu 2019 atau 2024 akhir itu kan 7+7, jadi kami bisa memprosesnya 7 hari. Apabila perlu tambahan pendalaman tambah 7. Nah, kalau di pemilihan ini cuma 3 hari, kalau perlu tambahan 2 hari. Jadi 5 hari aja. 5 hari doang. Lebih singkat ya. Lebih singkat. Jadi kalau Pian melaporkan hanya cuman ngasih nama kan itu, kami dalamin takutnya nggak cukup waktu. Jadi lebih baik kalau melaporkan lengkapin sepenuhnya. Jadi kami enak memprosesnya. Itu bicara waktu proses. Terus lanjut ada lagi.
Atau coba ya. Tadi kan dari cara apa? Tadi cara pelapor berarti itu secara offline Pak ya. Kalau misalkan secara online bisa. Mungkin bisa di ini Pak dikasih tahu mungkin. Iya. Nah itu situsnya saya karena saya di pencegahan ada di dugaan pelanggaran. Bisa nanti Pak, bisa nanti kami ini aja lah ya situsnya. Ada websitenya Bawaslu. Bisa aja buka www.bawaslu. Itu situs Bawaslu itu udah mencakup sampai ke desa tadi Pak. Sampai selama ada jaringan internet. Maksudnya berarti di daerah desa tadi itu juga di situ aja bisa. Pokoknya pada dasarnya selama ada jaringan internet itu bisa online bisa datang ke PKD offline bisa. Nah terus untuk terkait pelaporan nih Pak yang nyambung tadi gua baca kan itu tuh dalam setiap momen atau setiap hari ada Pak yang melapor tindakan ya mungkin pelanggaran atau ditemuin hal-hal yang ganjal gitu. Iya rata-rata sih tergantung masyarakatnya ya. Jadi kami nggak bisa ini tapi memang terbanyak laporan itu di masa kampanye. Di masa kampanye. Masa kampanye. Kampanye kan kita nanti dimulai tanggal 29 September itu sampai tanggal kita pencoblosan ke 17 November. Artinya tanggal 13 itu batas kampanye. 4, 15, 16 itu sudah masa tenang kan itu. Nah biasanya di masa kampanye ini orang saling lapor kan gitu seperti itu money politik, kampanye dan sebagainya. Gesek-gesekan. Ya. Itu H- maksudnya gini Pak. Ini kan nanti November ya? September November. Iya. Kampanyenya. September, Oktober sampai November. Nah itu di sebelum September itu biasanya ada juga nggak Pak kayak kejadian ya tadi lapor-laporan atau gimana gitu? Iya sebenarnya sekarang nih ini kan banyak yang nanyain baliho. Iya kan itu. Ini kan mulai berarti kan? Ya. Laporan itu ada. Cuman memang pada dasarnya tidak diatur di Bawaslu di Undang-Undang Pemilu Pemilihan ataupun Perbawaslu dan PKPU kalau itu masih masuk ke pemerintah balik yang ada. Jadi syarat kalau bicara yang ada ini kan APS alat peraga sosialisasi kan itu bukan APK alat peraga kampanye. Jadi ada perbedaan juga ya. Ada perbedaan. Syarat untuk itu masuk unsur dugaan pelanggaran untuk alat peraga kampanye itu dia mesti punya visi misi di baliho ya, di ucapan balihonya itu ya. Ada nomor urut, ada foto kan itu, ada partai pengusung, pendukung kan itu. Nah itu hal seperti itu. Nah itu jadi dugaan pelanggaran kalau semuanya ada di dalam baliho. Itu penting itu Pak, bagus ya. Informasi berguna tuh berarti. Tadi kalau dikatakan di APK itu ada syaratnya Pak ya. Berarti 5 itulah tadi ya. Iya. Jadi itu bisa dilaporkan. Salah satu aja boleh Pak? Nggak bisa. Harus kumulatif. Jadi kalau pertama yang sekarang ini belum masanya kan ya. Jadi bukan karena Bawaslu. Kedua kalau dibilang unsurnya pun nggak lengkap. Karena belum punya belum ada pasangan calonnya, hanya ada foto sama nama. Kita mengenalkan bakal calon. Calon. Itu mungkin lebih ke ranahnya masih ke pemerintah setempat. Kalau yang ada ini. Oke. Mungkin setelah diedukasi bakal Untuk yang baleho ini kan kayaknya ditetapkan nih. Itu sampai kapan masanya? Kalau ini kan setelah penetapan calon kan itu pasangan calon nanti di tanggal 25 September kan itu. Tanggal 27 29 ini pendaftaran calon kan itu. Terus udah gitu nanti dicek syarat calon, syarat pencalonannya dicek oleh KPU, kami juga ngawasin di situ. Kalau sudah memenuhi syarat semua akhirnya ditetapkan calonnya siapa aja. Kan itu. Proses selanjutnya setelah ditetapkan nyabut nomor urut. Kan itu. Nah, kalau sudah nyabut dan sebagainya baru udah bisa untuk melakukan kampanye dimulai tanggal 29. Tanggal 29 tadi ya, September. 1 bulan lagi lah ya paling enggak. 1 bulanan ya, kurang lebih itu. Mungkin ada lagi Bang Catur untuk dari nama-nama calon ini sudah ada keluar belum? Nah, kalau Bawaslu nggak ikut di situ. Bawaslu ya. Bawaslu menunggu. Mungkin KPU juga sama. Menunggu siapa yang daftar kan itu. Bawaslu, KPU ini lembaga politik yang nggak boleh berpolitik. Jadi kami hanya lebih ngikutin aturan yang ada di situ. Sorry Pak, mungkin saya mau nanya juga nih ya. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mungkin nggak ngerti juga. Kalau Bawaslu dan KPU itu sejajar atau sejajar ya? Sejajar. Saling berdampingan ya. Berarti nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Nggak ada yang di atas, nggak ada di bawah. Penyelenggara pemilu ada 3 tadi makanya. DKPP, Bawaslu, KPU. 3-3-nya selevel. Selevel semua Pak. Ya. Untuk DKPP itu ada kabupaten. Tidak ada. DKPP adanya di RI. Jadi selevelnya dengan Bawaslu RI, KPU RI kan itu sama. Kami selevelnya dengan KPU kabupaten. Kan seperti itu. Panwascam dengan PPK. Seperti itu.
Mungkin ayo satu. Ayo semangat. Jangan Panwaslu sama PKD apa bedanya, Pak? Kalau PKD itu apa sih? Pengawas kelurahan desa. Kalau Panwaslu pengawas Pengawas kecamatan. Kalau Panwascam. Panwascam bukan Panwaslu. Panwaslu Cam, iya Panwascam ada yang menyebutkan Panwascam, ada yang menyebutkan Panwaslu Cam kan itu. Panwascam itu untuk kecamatan. Kalau PKD itu untuk di kelurahan desa. Tugas mereka apa aja, Pak? Sama. Sama kayak Sama dengan Bawaslu, cuman mereka di kecamatan. Oke. Ada office-nya juga gitu, Pak? Ada, Panwascam ada. Jadi kalau pian ke setiap kecamatan itu pasti ada kantor kami di kecamatan. Panwascam namanya. Panwascam. Oke. Di Baamang ini di belakang SMA 2. Oh, belakang Itu ada perumahan tuh, itu ada tuh kantor Panwascam kan itu. Di Ketapang juga ada. MHU ada. Semua kecamatan di Kotim ini pasti ada Panwascamnya, ada kantornya. Di situ ada spanduk. berarti apa ya, Panwaslu ini di bawah Bawaslu gitu ya, Pak? Iya, Gitu, jajaran bawah kami, pasukan kami lah Ya, sebenarnya iya. hitungannya. Tapi kalau tupoksinya sama. Sama. Tupoksi Sama semua, ya? Sama semua. Beda kan lanunya aja, segmennya Kalau aja. kinerjanya sampai sekarang gimana? Ada sedikit berbeda atau gimana gitu? Sama. Atau- Saya malah saya mungkin di momen ini juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman Panwascam dengan teman-teman PKD terkait pengawasan daftar pemilih. Oke. Ini kadang orang, saya juga mungkin sosialisasikan ke masyarakat ya, untuk mulai hari ini masyarakat itu sudah boleh datang ke kantor desa untuk cek DPS-nya. Ada nggak namanya? Daftar pemilih sementara sebutannya. Permasalahan di TPS itu ujung pangkalnya kadang di daftar pemilih. Selalu masalah di situ. Jadi kadang ada orang yang di TPS itu ngamuk-ngamuk minta mau nyoblos kan itu. Padahal dia bukan penduduk Tidak masuk setempat. itu ya. Betul. Ini akibat di daftar pemilih yang sekarang lagi dilakukan oleh teman-teman KPU. Oke. Makanya kamu tidak bisa marah-marah nanti di TPS kalau saat ini kamu tidak cermatin namanya ada nggak di DPS. Jadi kayak pian-pian ini, coba datang ke desa kan itu ada pengumuman diumumkan kan DPS. Kalau pian punya hak pilih dan pian memilihnya di situ, ada namanya nggak? Oke. Kan itu. Kalau ada namanya, artinya Hak. berhak. Oke. Tidak perlu nunggu undangan nanti waktu nyoblos. Pian sudah bisa untuk nyoblos. Tapi kalau pian ada namanya, tapi sebenarnya pian bukan nyoblos di situ, pian juga bisa melaporkan kenapa nama saya ada di sini. Harusnya di TMS kan itu. Oh, jadi itu bisa juga Pak ya dilaporkan. Bisa, masyarakat silakan. Tinggal kepedulian aja ya. Mas? Tinggal kepedulian kan itu ya. Pak, misalnya nih saya kan TPS 0 berapa RT 058 di Bamang nih, tapi saya pindah di arah mau ke bandara itu kan beda gitu. Tapi Ya. nyoblosnya bisa aja kan di situ. Nah, apa gimana? menyesuaikan KTP pian. Nah, Kalau KTP-nya KTP piannya di situ, pian harus nyoblos di situ. Nggak bisa pian nyoblos di bandara. Nggak bisa. Nggak Itu bisa kecuali surat pindah gitu untuk kecuali kalau pian mau nyoblos, pian ngajukan surat pindah memilih. itu lapornya mana? Ke KPU bisa, ke kami juga bisa kan itu. KPU ini bukan bicara KPU kabupaten aja ya, tapi bisa ke PPK, bisa ke PPS, bisa. Laporkan di situ saya akan pindah memilih. Saya di TPS ini kan itu, silakan. Berarti bisa aja ya. Untuk persyaratannya agak rumit atau Enggak, simpel aja. Pian datengin aja PPK, PPS atau KTP kan itu, nanti ada proses, ada form dan sebagainya yang bakal ini. Pokoknya sekarang ini alhamdulillah KPU Bawaslu mencoba untuk melayani dengan sederhana lah kan. Mudah lah ya, mudah gitu. Mudah banget, mudah banget. Tinggal laporkan aja, bawa kelengkapannya selesai. Di situ. Dalam waktu dekat nih Pak, ada event apa sih dari Bawaslu? Pernah nggak sih atau kayak ada something yang mungkin Iya, di luar ini ya, kita di luar Ya. bahas event pemilu ya. Boleh. Bawaslu pernah nggak sih kayak ngadain apa kayak gitu, event atau apa gitu yang mungkin Iya. undang rakyat juga gitu atau Memang pada dasarnya ini kan kami juga lembaga pemerintah, Iya. jadi tidak bisa leluasa menggunakan anggaran. Oke. Jadi ada programnya kan, itu ada anggarannya. Cuman karena saya ini di pencegahan, memang di bidang saya untuk sosialisasi kan Oke. itu ada batasan juga. Tapi saya menggunakan ada program pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif. Jadi itu bisa masyarakat luas untuk nanti ikut jadi pengawas kami kan itu, relawan lah istilahnya gitu. Terus kami juga sosialisasi nanti bulan ini mungkin ke disabilitas. Oke. Itu jadi perhatian kami juga, jangan sampai Mereka mereka penyandang disabilitas itu
tidak punya hak pilih. Hilang hak suaranya, hilang hak pilihnya, itu perlu kita ingatkan, perlu kita edukasikan kan itu. Juga ya stakeholder umum lah kan itu. Jadi lebih terus sama OMS media. Juga kami undang itu diskusi di situ. Ya pada dasarnya Bawaslu kalau kita ngandelin dengan kegiatan-kegiatan itu kayaknya terbatas ya. Iya betul. Harapan kami adalah masyarakat datang aja ke sini. Datang kan Bawaslu, diskusi, ngobrol dan sebagainya kan. Iya betul. Itu di situ. Jadi kami welcome. Insya Allah selalu terbuka 24 jam di sini kan itu. Satpam ada kan itu. Jadi kalau tinggal kontak ya mungkin saya bisa datang kan itu, atau teman-teman komisioner lain datang. Oke, mantap. Berarti welcome aja lah ya. Welcome, ada apapun yang perlu diminta informasi ya kan. Iya. Nah, Pak, mengenai tadi kehilangan suara. Kehilangan suara. Itu semisalkan kita kan WNI, terus kita KTP emang pilih. ini DPT, tapi ternyata pas kita cek di TPS itu tidak terdaftar nama kita, gimana? Nah iya, makanya itu ini ada sering terjadi. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Iya, makanya ini mulai hari ini masyarakat coba untuk datang ke pengumuman DPS. Ketika namanya dia punya hak pilih, namanya tidak ada dalam pengumuman itu, dia bisa laporkan. Saya warga sini, kenapa nama saya tidak muncul di DPS? Jadi minta tolong untuk dimasukkan. Nah itu dicatat sama kawan-kawan jajaran KPU untuk dimasukkan. Proses kami ini kan bukan hanya sampai DPS, nanti ada DPS HP. Jadi ketika nama-nama yang tadi hilang kan itu, atau nama-nama yang mesti dihilangkan. Contoh ketika ada TNI Polri kan tidak punya hak pilih, tapi namanya ada kan itu, kan mesti dihapus kan itu. Ada pelapor, ada yang melaporkan dan sebagainya dihapus. Nah proses penyaringan itu di DPS HP. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah masyarakat cek lagi waktu diumumkan, lihat lagi namanya. Pastikan lagi ya. Pastikan lagi di situ. Masih ada masalah lagi. Penyaringan berikutnya DPT. Nah kalau sudah jadi DPT sulit untuk dimasukkan lagi atau dihilangkan. Karena sudah tetap ya. Karena sudah tetap daftar pemilihnya di situ. Berarti itu gimana Pak kalau kayak gitu itu? Kalau udah DPT tadi? Kalau sudah DPT memang mau tidak mau dia ngikutin proses yang berikutnya. Ketika dia mau mencoblos itu dia mesti menggunakan KTP setempat. KTPS itu kan itu, dia tidak bisa orang Mbak Amang terus maksain nyoblos di Ketapang kan itu. Padahal dia sudah tinggal di Ketapang lama, nggak bisa. Kenapa waktu DPS HP tidak coba melaporkan? Dia sampai akhirnya DPT, terus tiba-tiba nyoblos komplain kan itu nggak bisa. Untuk pengumuman DPS itu di mana? Semua kantor kelurahan desa itu akan ditempel. Sebenarnya tempat-tempat strategis sebutannya ya, tapi biasanya teman-teman PPS, PPK itu biasanya di kecamatan, di kelurahan desa. Tuh. Nah Pak, mungkin singkatan PPS sama PPK itu apa? PPS, PPK. Iya itu untuk jajaran KPU. Jangan kau tanya yang tidak ada di sini deh. Iya. Kita ke KPU nanti. Yang mau di apa? Kalau untuk pidana misalnya nih, entah dari pihak keluarga atau apa, bukan sih, apa sih, pemilih pemula, misalkan dia tuh tidak mencoblos atau ibarat kata tiba-tiba dia tuh ada hak mencoblos tapi dia tidak, itu gimana? Pemilih pemula ini kan sebutannya macam-macam ya. Ini pemilih pemula yang memang baru 17 tahun atau pemilih pemula yang TNI Polri itu akhirnya tidak jadi TNI Polri, itu pemilih pemula juga tuh. Pensiunan TNI Polri itu kan jadi pemilih pemula sebenarnya kan gitu. Jadi kalau yang pian maksud mungkin adik-adik yang belum 17 ya kan, artinya memang syaratnya dia tidak punya KTP kalau dia belum 17 ya. Dia 17 tahun ketika di tanggal 17 November kan itu, artinya dia punya hak pilih. Ya silakan aja karena datanya sudah ada oleh KPU. KPU sudah memetakan nama-nama, makanya di DPS itu nanti coba dicek, dicermatin beliau-beliau itu ada kodenya dan sebagainya, itu ada datanya di KPU. Nah, berbicara yang ASN lagi Pak. Siap. Itu ASN ini kan kayak keterlibatan tadi, maksudnya yang gimana? Apakah dia langsung ikut terjun saat kampanye atau memfasilitasi tempat atau gimana? Kan itu terjadi di yang di Ketapang. Nah, kita kata perlu sebut lurahnya dan sebagainya, memfasilitasi tempat, ternyata ada sosialisasi atau pembagian babak sembako dan sebagainya. Nah,
itu konsekuensinya apa, lalu nah hukumannya bagaimana? Jadi makanya Bawaslu selalu bicara dugaan pelanggaran, tidak bisa memvonis. Nanti setelah kajian baru ada vonis kan di situ. Cerita di Pian ini kita bicara apakah dia berperan aktif kan itu. Kalau dia memfasilitasi, dia harus tidak boleh menguntungkan atau merugikan pasangan calon manapun kan itu. Karena memang dibolehkan juga bikin pertemuan pasangan calon ini bikin pertemuan di aula desa, nggak ada masalah. Tapi ketika si kepala desanya itu ngomong, menyampaikan visi misi, mendukung dan sebagainya, itu sudah masuk unsur ya. dugaan pelanggarannya ada. Terus dia juga membagi-bagikan bahan kampanye kan itu juga udah masuk unsur. Nah, untuk tahu dia itu membagikan, untuk tahu dia itu menguntungkan, menyampaikan, itu kan perlu bukti. Nah, itu yang diharapkan masyarakat untuk peka ngelihat, cari buktinya. Makanya saya bilang ke teman-teman Panwasjam di kecamatan maupun di kelurahan desa PKD kami, ketika kita mengawasin kampanye, itu jangan berpikir dia melanggar atau enggak dulu. Pokoknya cari bukti aja sebanyak mungkin, cari saksi sebanyak mungkin kan itu. Jangan berpikir apa-apa dulu. Jadi ketika ada kegiatan ngumpul-ngumpul, ya foto-foto lah, rekam dan sebagainya. Nah, setelah pulang dari pengawasan itu, baru kita telah kaji kan itu. Kelihatan, oh ini si ini nih bisa jadi saksi nih, kayaknya kan itu. Oh ini ada indikasinya, ini ada dugaannya dan sebagainya. Buktinya lengkap. Itu kalau mikir ini langgar ya, ini langgar ya, ini nggak moto-moto, nggak bergerak-gerak. Ada buktinya nanti ada bukti akhirnya kan itu. Kalau kami mintanya ke situ ke kawan-kawan Panwasjam. Nah tadi contohnya tadi yang disampaikan tadi kira-kira indikasi nggak? Ya. Sering terjadi. Jadi nggak tahu yang dikasih apa. Saya mesti buka pasal ya. Boleh. Jadi pada dasarnya ada pasal terkait kepala desa itu tidak boleh menguntungkan atau merugikan. Boleh tuh Pak, silakan disampaikan Pak. Biar kan semua tahu. Ya, lama nih nggak apa-apa ya. Oke nggak apa-apa Pak. Supaya juga warga mungkin kan masyarakat yang ini atau jangan cuma mau tahu, wah ini ada pelanggaran, langsung kirimkan ke Bawaslu bisa. Betul. Yang dirasa janggal kan pokoknya kita aja. Ini kan saling me-education. Mendidik kita. Education talks. Tapi program baru ya. Selama diskusi lancamat ya diskusi politik aja sih. Ya. Enggak mendukung mereka, lebih ke ya bicara aman, mencari aman. Ya. Nah, yang paling sederhana ya. Ya. Kebanyakan setiap orang juga itu jadi ini. Nah ini nih. Di pasal 188 saya bacakan ya. Setiap pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa atau sebutan lain lurah yang dengan sengaja, nah ini sengaja ini bicara aktif atau tidak kan itu di situnya, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71. Pasal 71 itu terkait netralitas, terkait apa yang tadi menguntungkan ataupun merugikan di situ. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600.000 atau paling banyak 6 juta. Jadi ada untuk batasan kepala desa untuk tidak boleh aktif berkampanye kan seperti itu. ASN, pejabat negara juga nggak boleh. Pasalnya ada belasan, ini bicara pejabat, ini bicara setiap orang kan itu juga bicara KPU juga ada pidananya. Ketika dia melanggar ketentuan pidana di situ ada. Berarti untuk level desa tadi Pak ya, lebih ke level kepala desa lah ya. Nah jika ini terjadi ada penetapan nih nomor nanti, salah satu lurah dan sebagainya berfoto dan sebagainya, tapi
Nah, itu makanya kode. itu kan kode. Makanya alhamdulillah kemarin di 2024 pemilu kemarin itu sudah ada Perbawaslu-nya yang mengingatkan untuk pengawasan terkait itu. Kalau dulu kan sempat di 2020 kan itu ada tuh berkode-kode. Kami nggak ada aturannya di situ. Jadi nggak ini. Nah, yang sekarang ini ada pengingatnya, maksudnya ada regulasinya. Jadi juga perlu hati-hati untuk itu pejabat negara, kepala desa atau apapun untuk jangan menggunakan simbol. Iya. Nah, Kalau simbol itu Ya. dilakukan konsekuensinya apa? Iya, kembali lagi ini bicara nanti ada kajian dan sebagainya. kajian. Saya tidak bisa. Belum tahu ya. Bisa aja masyarakat biasa juga pakai itu kan. Ya, kan itu. Pada dasarnya kembali lagi kita bicara tadi pelapornya siapa, pelapornya, waktu kejadiannya kan gitu, terus saksi, alat bukti dan sebagainya. Lengkapin itu mungkin jadi masuk. Berarti kalau misal ada acara apa kayak Kecamatan. camat lurah itu mau foto sesi foto nih Pak. Berarti harus kayak gini genggam atau kan nggak bisa kayak gini misalnya. Sebenarnya pada dasarnya mereka itu kan hanya mengizinkan ruangannya disewa, ngapain dia mesti foto-foto kan sebenarnya kan gitu sebetulnya daripada ngambil resiko kan mendingan ketika ada calon menyewa aula desa kan gitu kan ada pengurus yang ngurusin ya, ngapain lagi kepala desa mesti hadir, Ya betul. ngapain lagi camat, Silakan yang lain aja udah selesai. sudah kan gitu, kan gitu. Itu aja udah salah satu indikasi mungkin ya. Ya kan gitu, maksudnya makanya sebenarnya selama tidak ambil risiko kan malah lebih aman bagi mereka kan itu. Tapi kalau memang mereka mungkin sungkan dan sebagainya, ya upayakan jangan sampai bikin gestur-gestur yang akhirnya jadi laporan orang. Gimik lagi. Gimik. Gini. Nah, itu yang ini. Kalau netral berarti gini. Ya, salam awas Bawaslu begini. Gini ya, netral ya. Salam KPU kan begini. Yang Kode juga Pak. Ya, itu makanya sudut pandang kan jadinya kan ke situ. Jadi kita nggak tahu, nggak bisa dikatakan itu melanggar atau Ya, intinya tidak. memfasilitasi tapi jangan sampai ada foto-foto bersama dan sebagainya. Iya juga boleh juga, yang pasti jangan aktif. Gitu ya gitu, jangan sampai akhirnya ada bukti-bukti kuat yang akhirnya menunjukkan bahwa beliau ini tidak Terlibat ya. terlibat. mendukung salah satu paslon. Iya. Nah itu yang Mungkin lanjut nih Pak ya. Siap. Kalau sorry nih, cibiran gitu atau dari netizen lah kita ngomongnya atau mungkin kita kan ada situs online ya, ada Facebook, ada. Instagram pasti ada dong. Ada. YouTube ada juga nggak Pak? YouTube Secara nasional Bawaslu mungkin belum ada, ada, ada YouTube-nya ada. Bawaslu ada. Bawaslu Tapi untuk yang ada. kabupaten, provinsi belum ada mungkin. Kita masih Nasional coba mungkin. siap, betul. Berarti kalau misal sosmed udah aktif juga lah ya. Nah, mungkin cibiran nih dari mungkin warganet atau netizen tuh apa sih Pak yang pedes gitu untuk Bawaslu, untuk ada nggak sih atau pujian semua gitu? Ya, sorry mungkin kita kan Iya. ya situ ada pastilah mungkin Ya, sindiran dan sebagainya itu Ada ya? wajar ya kan. Iya, oke. Itu justru jadi penyemangat kami Penyemangat kita, ya. supaya kita bisa Berbenah, mencoba untuk lebih gitu. baik kan gitu. Kita coba ya pada dasarnya kita berharap memang orang-orang yang mengkritik itu datang di sini untuk kita diskusi. Harapannya itu bukan hanya melempar isu ya. Betul. ya benar. Jadi kita maunya itu. Cuman ya selama itu memang ada di medsos kami kan itu kita mencoba untuk perbaikan. Makanya kita coba evaluasi. Berarti ada aja ya sebenarnya Ada aja pasti. cibir yang negatif Ada. gitu ya. Kalau yang positifnya apa biasanya pujiannya? Nah, saya nggak tahu. Banyak banyak ya. Oke lah. Lanjut. Terus apa? Dede. Berarti Bawaslu welcome banget ya Pak ya untuk masyarakat supaya mungkin duduk bersama diskusi bareng gitu apa yang akan dilaksanakan nanti Iya. gitu. Saya malah kepengen ada apa ya, ada ya kayak begini. Ini kan itu kami memang welcome dengan giat seperti ini kan itu kita kepengen. Karena kami nggak punya program itu. Kan itu makanya ketika Mas Catur ini nyampaikan ayo kan gitu. Kita siap kapan aja kan itu dan sebagainya. Kalau memang ada programnya malah enak kami undang kan gitu. Sebagainya di situ. Alat kami nggak punya dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak buat jam-jam semua. Ya mungkin kita saling ini aja lah. Apa namanya? Berinteraksi. Betul. Jadi saling ini ya terkait lah ya. Jadi ibaratnya untung mungkin gini Pak, kita flashback aja lah ya. Bapak kan mungkin backgroundnya dia pastek lah ya. Mungkin agak melenceng lah ya. Berarti sebelumnya udah pernah kerja di luar juga atau emang Kerja ke dinas pemerintahan gini Pak? Iya. Mungkin kerja
di luar apa di swasta atau apa gitu? Iya, saya kan saya bukan orang sini. Oke. Saya asli Jakarta. Oke, Pak. Kuliah di Jogja kan itu 2006 saya merantau ke sini. Oh, 2006 Pak ya? 2006 Oke. saya masuk ke sini. Ya dari nol, saya nggak punya keluarga di sini dan sebagainya. Akhirnya saya coba untuk masuk ke dinas untuk menawarkan jasa. Oke. Kan jasa perencanaan kan, Rencana, saya oke, konsultan siap. kan itu. Yang ngajukan proposal dan sebagainya. Sampai akhirnya mulai kenal ya teman. Oke. Memang intinya jaringan. Kita intinya jaringan, saya berteman, akhirnya mulai ada yang nawarin, makanya Pak Tohari di KPU. Oke. Ayo kita masuk aja di Panwaslu kan itu kabupaten kan itu. Akhirnya gabung, diterima. Ya akhirnya yang menikmati lah proses dan sebagainya sampai sekarang. Oke. Itu 2013 saya bergabung di Panwaslu Cup. 2013 Pak ya. 2013. Sampai saat ini berarti Sampai 11 saat tahunan ini. lah ya. 11 Berarti tahun. dulu namanya Panwaslu Cup. Panwaslu. Belum ada Bawaslu. Belum. Oh, Karena dulu ad hoc masih per pemilu. Kalau ini kan 5 tahunan. 5 tahunan betul. Bawaslu sejak 2018 itu sudah jadi badan 5 tahunan. Nah kemarin 15 Agustus ulang tahun kami. Oke, 15 Agustus ya. Pas banget tuh. Ulang tahun kami dari 18 ke 2004 kan itu hitungannya 6 tahun kita sudah jadi badan. Sudah jadi badan sejak 2018 tadi. Oke, berarti tanggal 15 ulang tahun Agustus Bawaslu. ulang tahun Bawaslu. Berarti udah banyak yang ngucapin Pak. Tapi belum dicatur. Makan-makan kita. Oke, apa intermezzonya Pak nih? Mungkin aktivitasnya Pak di luar job kerjaan lah ya. Biasanya apa sih? Ya ada ya saya Keluarga. keluarga saya punya istri satu, Oke. anak 2 perempuan. Kalau mungkin gitu dulu agak Bawaslu. sedikit ini Pak, apa sih namanya itu yang itu loh bentuk gambaran kayak lula atau apa itu tuh ikon ya? Ikon. Oh, ikon ya. Ikon Bawaslu itu Lula sama dua. siapa namanya? Nah itu dari RI ada konsep dan di apa Itu di emang ada kostumnya atau apa juga? kostumnya ada tapi waktu apa sebutannya di Maskot. maskot itu di maskotnya ada maskotnya cuman dulu itu diapain maksudnya di lombakan pembuat desainnya. Oke. Buat desainnya akhirnya jadi itu jadi ikon kami. Siapa itu pemenangnya Pak kalau boleh tahu Pak? Itu RI pokoknya di RI Oh, semuanya nasional ya. nasional jadi serentak ke kita ke kabupaten kita ikutin ikon itu Oh, itu berarti dari maskot. apa? Lain dengan KPU kan setiap kabupaten. Ya, oke, yang ada misalkan. Ya, kan Kotim ini apa? Kotim ini Kalau kasongan kayak katingan kalau nggak salah durian di sana. itu. Jadi kalau Itu KPU yang bikin yang setiap suka. kabupaten Oke. beda-beda. Kanas gantah kan Selabang apa ya kalau nggak salah kalau KPU. Nah, itu kalau di Bawaslu itu satu Ya. ikonnya. Lula sama Di situ. Ya, gua apa lagi? lebih ke motivasi untuk masyarakat supaya pemilu ini jurdil seperti apa, jauhkan dari politik seperti apa, motivasi pian untuk masyarakat seperti apa. Iya, harapan kami juga berharap memang masyarakat juga aktif. Kan itu pasukan kami kan nggak banyak. Ya. Di Bawaslu ini cuma ada 26 orang. Dengan komisioner dengan sekre kan itu hanya 26 orang. Terus Panwasam itu satu kecamatan hanya ada 12. 12 orang per Ya. kecamatan. Oke. Nah, PKD cuma satu desa. Jadi memang peran serta masyarakat kita perlukan. Perlu banget. Pian bisa bayangin jumlah penduduk Ketapang ini ada berapa? Panwasamnya cuma 12. Nggak bisa mengawasin kan itu seperti itu. Kalau untuk totalnya 303.000 ya. 310 daftar pemilih. Oh, sudah nambah nih. Sudah 310 daftar pemilih di Kotim, 310.000 kan daftar pemilih di Kotim. 310.000 ya. Ya, itu nomor 1 di Kalteng, keduanya Kapuas, Nomor 2 justru nomor 2 Kapuas itu. Nah, jumlah sebanyak itu pasukan kami kalau hitungan begitu kan nggak nyampe 300 Nggak kan, nyampe. ya kan gitu. Ya. Artinya satu orang 1000 orang diawasin lebih gitu kan. lebih. Jadi harapan itu masyarakat. Harus ada peran dari masyarakat Ya. juga ya. Kepedulian, Kepedulian Keahliannya, kepekaannya. Apalagi anak-anak muda yang istilahnya belum terintervensi ya. Oke. Kan itu teman-teman Belum adik-adik terdoktrin. semua juga belum terdoktrin kan tuh masih punya prinsip dan sebagainya. Nah itu harapan kami itu jadi tidak ternoda ya. Nah Oke, itu ya. untuk betul-betul ngawasin dan laporkan kalau memang ada dugaan pelanggaran di wilayahnya masing-masing
Itu juga salah satu program kami terkait pengawas partisipatif. Kami mengundang teman-teman BEM kan, mahasiswa dan sebagainya, itu kita undang. Apa tadi Pak, pengawas Partisipatif. Pengawas partisipatif. Untuk jalin kemitraan dari mahasiswa sering ke sini sudah atau gimana? Biasanya magang ya, biasanya magang. Kalau untuk ini biasanya kami yang undang untuk bikin kegiatan. Saya juga kepengen sih punya konsep untuk nongkrong, angkringan, ngajak ke masyarakat untuk diskusi rutin kan itu. Cuman memang program di kami tidak ada. Jadi kalau memang ada yang mau gandeng, kami bisa untuk ngasih konsep dan sebagainya kan itu. Untuk rutin kan mau sebulan sekali, 2 bulan sekali kan itu. Diskusi politik. Silakan juga dari komunitas itu untuk mengundang tokoh kan itu, nanti Bawaslu, KPU juga masuk di situ, itu lebih enak. Iya, mungkin dari KMPI mungkin ya, KMPI bisa kan itu, BEM, Muda, BEM dan sebagainya itu bisa. Lagi mati kutu sekarang. Ya. BEM mati kutu. Semuanya rata-rata. Apalagi nih? Tapi saya salut sebenarnya, pemuda di Kotim ini kan lumayan banyak ya, pemilihnya juga banyak kan, dan punya komunitas itu yang saya masih belum jangkau. Saya kepengen kalau memang bisa ada komunitas yang mau coba datang ke sini, kita coba nyari ya solusi apa gitu, bikin kegiatan apa, ayo kan itu komunitas mana kan itu lebih enak. Harapannya cek, karena kan saya juga nggak tahu komunitasnya apa aja, resmi atau tidak dan sebagainya kan itu harapan kami. Ya nanti semoga bisa ditonton kan sama para komunitas kita kan, ikotin bahkan kan bisa ke sini kan. Ya. Biasanya komunitas banyak sih ya, banyak yang random ya, ada kayak ya komunitas banyak motor, ada kan gitu. Ada banyak atau organisasi mahasiswa banyak di kota. Mahasiswa di situ. IMM, HMI, ayo HMI ke sini. Banyak tuh seniornya ada, seniornya ada, ketua Bawaslu, senior HMI. Iya. Oh mungkin dikit lagi Pak, nanya ini Pak. Jadi kan misalnya tadi kita nyambung ke pelanggaran itu ya Pak ya, atau indikasi lah ya. Ini orang ini ngelapor nih, misalnya mahasiswa atau siswa lah ya, yang masih belum ada pikiran intervensi tadi ya. Dia lihat nih, tapi kayaknya udah mengalami pengancaman nih, atau mungkin udah kena tindakan kekerasan. Tapi memang contoh gini Pak, orang tersebut yang dituduh tersebut memang nggak ada indikasi. Terus si orang yang tadi siswa ini ibaratnya menuduh lah, bukan menduga lah, tapi sama si pihak yang terduga tadi melakukan kekerasan itu. Itu pada dasarnya Bawaslu akan menjamin keselamatannya ya, kan itu. Jadi dalam artian rahasia. Jadi kami tidak akan mengekspos pelapor. Di situ. Kalau memang hanya betul kelihatannya ini kan kami kerjasama dengan kepolisian. Kan itu. Makanya ada Gakumdu. Ada Gakumdu, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Bawaslu. Gakumdu itu 3 lembaga bergabung. Kami rutin setiap bulan. Itu rapat Gakumdu membahas ya isu-isu yang masuk ke unsur pidana. Karena Gakumdu nggak bicara kode etik, nggak bicara ASN kan itu, tapi bicara khusus pidananya, pidana pemilihan atau pidana pemilunya kan itu. Berarti jangan takut lah ya untuk siapapun yang silahkan ngobrol langsung ke sini ya, langsung dirahasiakan, ada bukti, ada saksi. Malah kalau memang mau bisa proses lebih cepat itu memang ke Bawaslu ya. Karena kalau unsurnya dugaan pidana, kalau lewat ke kecamatan itu kan tidak ada Gakumdu di kecamatan. Gakumdu hanya ada di kabupaten. Dengan proses 3+2 terlalu lama kalau ke kecamatan. Jadi datang aja ke kantor Bawaslu. Mungkin teman-teman juga tahu kami pindah di Jalan Sudirman. Kilometer berapa nih? 2 atau 1? Masih satu depan Alfamart. Ya dekat kantor Bupati lah ya. Dekat kantor Bupati. Ini nih gang apa nih di belakang ini? Tadi itu apa lupa? Kes Bangpol sebelahnya. Oke, mungkin nanti bagi adik-adik yang mungkin udah ada mungkin jangan takut lah ya. Sama-sama saling jaga. Pemilu jujur ya kan tadi. Adik-adik atau teman-teman. Pada dasarnya pilihan ada di kita. Kan itu calon pemimpin yang memilih kita. Jangan sampai hanya karena uang 200-300 ribu kan itu. 5 tahun kita nggak bahagia. Jadi harapannya memang masyarakat juga peka, masyarakat bisa memilih calon-calonnya. Nanti ketika ditetapkan cek figur-figurnya kan itu, nama-namanya, kemudian pilih dengan keyakinan yang terbaik
dari yang baik sebetulnya kan itu. Jangan karena paksaan atau karena uang karena kan itu. ratusan. Ya, karena uang ratusan kan itu. Tapi karena programnya. Iya, kan sudah ada iklannya tuh. Kalau 300.000 dibagikan 5 tahun, itu kan cuma berapa 32 300 perak mungkin satu hari kan itu nggak ada maknanya sama sekali. Terus perak udah nggak pakai lagi bang. Nah, kan di situ. Aduh. dapat permen aja enggak, Pak? Nggak nyampe. 500 Gitu kan. nggak nyampe baru dapat 32,4. Iya. Oke, Mas, Dek, ada lagi tambahan mungkin sebelum ini atau Bapak ada yang mau ditambahkan sama penyampaian apa Iya. lagi hal yang lain gitu, Pak? Oh iya, Bisa? Pak. Mungkin slogan Bawaslu apa gitu? Kata-kata slogannya apa untuk Slogan. ya. Slogan apa? slogan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan gitu. keadilan pemilu. Gitu. Bersama Bawaslu Ya, tegakkan keadilan pemilu. itu udah nasional ya. Itu sudah nasional. Slogannya. Hmm. Ada lagi apa lagi? Udah itu aja. Alhamdulillah sih saya kan mungkin cuma tahu Bawaslu itu badan pengawas pemilu. Nah, tugasnya tuh ya mungkin ya cuma mengawasin doang gitu. Nah, ya. Ternyata bukan cuma ngawasin tapi juga mengkaji dan melakukan tindakan juga. Mencegah dan sebagainya. Pembanding sederhananya KPU dengan Bawaslu ini bicara kalau KPU teknis. Oh, Oke. Kalau Bawaslu ini kan menegakkan aturannya. Oke. Jadi Bawaslu mungkin kalau KPU lebih diporsir fisik, Bawaslu diporsirnya ke pikiran, otakan itu karena kita mesti mengkaji. Semua undang-undang harus kita tahu. semua. Bukan apal ya, kalau apal saya nggak apal Ya, kan ya. gitu. Tapi harus Tapi kita tahu. tahu. Jadi kalau KPU kan lebih Pelaksanaannya. ke undang-undang pemilu sama PKPU. PKPU. Itu jadi tolak ukurnya, pedomannya di KPU. Kalau Bawaslu sudah undang-undang pemilu, PKPU-nya, Perbawaslu-nya, undang-undang desa, undang-undang ASN kan gitu. Di situ undang-undang tenaga kerja dan sebagainya kita mesti kita tahu kan itu di situ. Berarti agak sedikit lebih banyak luas ya. Ya, di situ. Oke. Nah, untuk misalnya nih Hmm. di pemilu ini ada ya kita dugaan lah permainan dari KPU itu sendiri itu tercium dari Bawaslu, apa konsekuensinya? Etik. Kalau apapun yang dilakukan oleh jajaran KPU itu hanya ada 3 pelanggaran. 1 pelanggaran pidana kalau memang ada masuk unsurnya, kedua adalah etik yang nanti diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP kan itu. Yang ketiga pelanggaran administrasi. Administrasi produknya itu rekomendasi atau saran perbaikan dari pengawas. Itu hanya 3 produk yang keluar ketika KPU ada unsur dugaan pelanggarannya. Tinggal salah satu. Kalau bisa jangan kan, tapi kalau memang paling parah ya 2 itu, etik ataupun pidana. Oh, etiknya? Etika, ya etik. Berarti Kalau etik itu bisa pemecatan, bisa sanksi keras dan sebagainya. itu yang memecat dari RI, DKPP, DKPP-nya. ada putusan DKPP-nya. Etik lah. Etik. DKPP. Yuk, lagi apa? Udah. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Saya karena juga. udah menambahkan edukasi buat saya juga dan mungkin teman-teman pahari opsional yang lagi nonton kita. Siap. Jadi intinya jangan pernah takut ya untuk teman-teman karena keselamatan pasti terjamin juga. Dan identitas teman-teman tidak akan dibocorkan gitu. Itu pastinya. Jadi apa tadi Pak slogannya biar kita sama-sama Bersama bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. bersama rakyat Awasi pemilu. awasi pemilu Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. tegakkan apa udah? ya. Oh ya, kita juga ini Pak, kita punya ya Slogan juga Pak. slogan ini aja lah, umumnya Kalimantan lah ya. Tapi mungkin nanti ada yang anu kita ikutin. Yang harus itu Pak. Oh, tampil selamat nih awat. Harusnya jadi diulang di awal Pak. Iya, oh gitu. Ayo kamu. Enggak. Oke, ya, kita mungkin coba ya. Ya. Oke, sebelum closing Pak ya. Siap. Nanti kayak 1, 2, 3. Ada kata linyo, baca dulu Sudah juga. Basenya kedua. Ada intermezzonya kan nih? Cukup. Mungkin Bapak mungkin udah kata-kata itu apa sih? Kata-kata Statement. Ya. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Iya, pada dasarnya
tidak ada Bawaslu kalau memang tidak ada masyarakat, kan itu Bawaslu ada untuk masyarakat juga. Harapannya adalah warga Kotim khususnya untuk bisa berperan aktif juga terkait pengawasan partisipatif pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Ada dua pemilihan di tahun ini. Jadi pilih yang terbaik dari yang baik bagi masyarakat. Mohon awasin prosesnya. Oke. Mungkin tadi Pak, sekali lagi Pak bersama. Yang sama-sama. Oh ya. Jangan Apa tadi Pak? bersama. Sama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat Bawaslu awasi juga. pemilu. Oke. Iya. Coba. Itu Ya. 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Segmen sekali. Siap. Segmen sekali. Apa? Ayo, lambat loh. Segmen sekali. Ini untuk masyarakat ataupun mahasiswa di Kotim, cegah kecurangan ASN ataupun money politik. Untuk organisasi di Kotim, HMI, PMII, IMM, ataupun GMKI, sering-sering ke Bawaslu. Jangan cuma kritik dan kritis aja. Oke.